Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Laila Rahman, NPM 16114156. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ringkasan buku dari buku yang berjudul Fundamentals of Risk and Insurance. Di sini pada bagian chapter pertama ada berjudul The Problem of Risk. Kemudian di sini ada definisi risiko. Risiko secara istilah universal, risiko itu merupakan ketidakpastian dan kerugian. Ketidakpastian itu artinya kemungkinan terjadinya suatu risiko itu belum tentu ada dan belum tentu juga terjadi sebuah risiko tersebut. Kemudian, risiko menurut buku Fundamental of Risk and Insurance, risiko itu adalah suatu kondisi dunia nyata di mana ada kemungkinan penyimpangan yang menyebabkan kehilangan dan merugikan dari hasil yang diinginkan atau diharapkan. Dari pengertian di atas, ada keterangan ataupun definisi yang bisa kita ambil itu kondisi nyata di sini merupakan kombinasi dari keadaan di lingkungan luar. Selanjutnya, kemungkinan kehilangan itu merupakan suatu peristiwa probabilitasnya antara 0 dan 1. Artinya itu tidak mungkin ataupun pasti tidak mungkin atau bisa saja tidak mungkin, bisa saja mungkin, dan belum tentu pasti. Selanjutnya ada ketidakpastian dan resiko. Ketidakpastian artinya reaksi psikologis dengan tidak adanya pengetahuan tentang masa depan. Jadi dia hanya reaksi psikologis yang keluar dari satu individu ataupun perorangan. Kemudian sedangkan risiko itu suatu kondisi atau kombinasi keadaan di mana ada kemungkinan kerugian menciptakan ketidakpastian di pihak individu ketika risiko itu diakui. Jadi kalau risiko itu kemungkinan kerugiannya menciptakan ketidakpastian di pihak individu. Sedangkan ketidakpastian tadi itu hanya sebuah reaksi psikologi. Kemudian ada tingkat resiko. Tingkat resiko dalam buku ini ada dua. Yang pertama lebih banyak risiko, yang kedua risiko lebih kecil. Kemungkinan terjadinya kerugian dan potensi keparahan kerugian jika terjadi berkontribusi pada intensitas reaksi seseorang mengambil risiko. Oleh karena itu, tingkat risiko lebih banyak atau lebih kecil ditentukan oleh penghitungan ukuran risiko. Ukuran risiko di sini harus mengenali besarnya potensi kerugian. Kita bisa mengetahui tingkatan risiko dia lebih banyak risiko atau risiko lebih kecil dengan cara menghitung probabilitas kerugian dikali dengan jumlah potensi kerugian. Misalkan probabilitas kerugiannya itu sebesar 0,01 dan jumlah potensi kerugian sebesar $100. Jadi 0,01 dikali $100 sama dengan $1. Kemudian contoh selanjutnya itu dia probabilitasnya sebesar $0,10 dengan jumlah potensi kerugiannya itu sebesar $1.000. Jadi jika dikalikan $1.000 dikali $0,1 itu sama dengan didapatkan potensi kerugian sebesar $10.000. Jadi kita bisa mengetahui tingkat risikonya itu apakah dia lebih besar atau lebih kecil tergantung dari besarnya potensi kerugian tersebut. Kemudian selanjutnya ada risiko dibedakan dari bahaya dan hazard. Bahaya adalah penyebab kerugian atau penimbul kerugian. Contohnya seperti kebakaran, badai, hujan es, dan lain sebagainya. Sedangkan hazard adalah kondisi yang dapat menciptakan atau meningkatkan kemungkinan timbulnya kerugian dari bahaya tertentu. Misalnya COVID-19 yang menyebabkan kerugian ekonomi bagi masyarakat di seluruh dunia. Selanjutnya ada klasifikasi risiko. Di sini yang pertama ada risiko statis dan risiko dinamis. Risiko statis adalah risiko yang melibatkan kerugian yang akan terjadi bahkan jika tidak ada perubahan ekonomi. Kerugian ini timbul
Kerugian ini timbul dari sebab selain perubahan dalam ekonomi seperti bahaya alam dan ketidakjujuran individu lain. Risiko statis bukanlah sumber keuntungan bagi masyarakat. Kemudian yang kedua ada risiko dinamis, adalah hasil dari perubahan ekonomi. Jadi perubahan tingkat harga, konsumen selera, pendapatan dan keluaran, dan teknologi mungkin menyebabkan kerugian finansial bagi anggota ekonomi itu sendiri. Risiko dinamis ini biasanya menguntungkan bagi masyarakat dalam jangka panjang, karena itu adalah hasil dari penyesuaian untuk misalokasi sumber daya. Selanjutnya ada risiko fundamental dan risiko khusus. Risiko fundamental ada risiko yang melibatkan kerugian yang asal dan konsekuensinya tidak bersifat pribadi. Artinya risiko ini adalah bersifat kelompok. Risiko fundamental bukanlah salahnya siapapun secara khusus. Dianggap bahwa masyarakat lebih tepatnya daripada tanggung jawab individu untuk menangani risiko ini. Meskipun beberapa risiko fundamental telah ditangani dengan melalui asuransi swasta, beberapa bentuk dari asuransi sosial atau program risiko pemerintah digunakan untuk menangani risiko fundamental. Kemudian, risiko khusus melibatkan kerugian yang timbul dari peristiwa individu dan dirasakan oleh individu, bukan oleh seluruh kelompok. Mereka mungkin statis atau dinamis, seperti pengangguran, perang, inflasi, gempa bumi, dan banjir adalah risiko mendasar. Itu pembakaran rumah dan perampokan bank merupakan risiko tertentu. Risiko yang dianggap sebagai risiko individu itu sebagai risiko atau penjawab sendiri. Kemudian ada risiko murni dan risiko spekulatif. Risiko murni digunakan untuk menunjukkan situasi yang hanya melibatkan kemungkinan rugi atau tidak rugi. Salah satu contohnya, risiko murni adalah kemungkinan kerugian di sekitarnya dari kepemilikan sebuah properti. Orang yang membeli sebuah mobil misalnya, langsung menghadap ke kemungkinan bahwa suatu saat dapat terjadi kerusakan atau kehancuran mobil. Yang kedua, risiko spekulatif menggambarkan situasi di mana kemungkinan kerugian, tapi juga kemungkinan keuntungan. Perjudian adalah contoh yang bagus dari risiko spekulatif. Perbedaan dari risiko murni dan risiko spekulatif itu hanya risiko murni yang dapat diasuransikan, sedangkan risiko spekulatif belum tentu dapat diasuransikan. Selanjutnya, klasifikasi dari risiko murni. Yang pertama ada risiko pribadi. Yang kedua ada risiko properti. Yang ketiga ada risiko kewajiban. Dan yang keempat ada risiko yang timbul dari kegagalan orang lain. Kemudian yang terakhir yaitu metode penanganan risiko. Metode penanganan risiko di sini ada dua jenis risiko. Yang pertama risiko umumnya bersifat fundamental. Metode yang digunakan penanganannya dipenuhi melalui upaya kolektif masyarakat dan pemerintah. Yang kedua, risiko yang dihadapi oleh individu dan bisnis. Metode penanganannya yang memungkinkan yaitu diperlukan pendekatan sistematis berurusan dengan risiko. Sedangkan mengenai penanganan yang risiko yang bersifat individu ini berupa pendekatan sistematis akan kita bahas di chapter selanjutnya di chapter 2. Baiklah, di sini saya Ori Tirtayani akan mempresentasikan materi tentang Introduction to Risk Management. Pertama, kita mulai dari The History of Modern Risk Management. Manajemen risiko adalah pendekatan ilmiah terhadap masalah risiko yang memiliki tujuan pengurangan dan penghapusan risiko yang dihadapi perusahaan bisnis. Munculnya manajemen risiko adalah revolusi yang menandakan pergeseran filsafat yang dramatis. Itu terjadi ketika sikap terhadap asuransi berubah dan asuransi kehilangan status tradisionalnya sebagai pendekatan standar untuk menangani risiko perusahaan. Keunggulan asuransi sebagai metode untuk menangani risiko murni oleh pembeli asuransi korporasi yang dapat dimengerti. Banyak pembeli asuransi paling awal adalah teknisi asuransi terampil, sering dipekerjakan dari agen asuransi.
Enterprise Risk Management, fungsi manajemen risiko difokuskan pada risiko murni yang dihadapi bisnis. Risiko pasar adalah risiko yang timbul dari pergerakan harga pasar yang merugikan. Risiko operasional tidak memiliki definisi yang diterima secara universal. Sebagian besar minat dalam manajemen risiko perusahaan didorong oleh keinginan untuk mengelola jalan raya dengan lebih baik di mana modal perusahaan digunakan. Ketika perusahaan berusaha memasuki lini bisnis baru atau memperluas dalam lini bisnis tertentu, tidak cukup untuk mengetahui bahwa pengambilan yang diharapkan tinggi. Pengambilan harus cukup tinggi untuk mengkompensasi perusahaan untuk risiko. Manajemen risiko perusahaan kemudian berusaha mengidentifikasi risiko yang dihadapi perusahaan untuk mengukur risiko tersebut dan untuk mengelola risiko secara efisien sesuai dengan tujuan strategis perusahaan. Risk management pioneer itu manajemen risiko adalah pendekatan ilmiah untuk menangani risiko dengan mengantisipasi kemudian kemungkinan kerugian dan merancang dan menerapkan prosedur yang meminimalkan terjadinya kerugian atau dampak finansial dari kerugian yang terjadi. Risk management tools yaitu ada kontrol risiko. Kontrol risiko terdiri dari teknik-teknik yang dirancang untuk meminimalkan setidaknya biaya yang mungkin risiko-risiko yang terpapar organisasi. Metode pengendalian risiko termasuk penghindaran risiko dan berbagai pendekatan dalam mengurangi risiko melalui upaya pencegahan dan pengendalian kerugian. Pembiayaan risiko terdiri dari teknik-teknik yang berfokus pada pengaturan yang dirancang untuk menjamin ketersediaan dana untuk memenuhi kerugian yang terjadi. Pada dasarnya, pembiayaan risiko berupa retensi atau transfer. Risk management as a business function. Kajian manajemen risiko merupakan disiplin yang terpisah dan berbeda, yang menarik dan mengintegrasi pengetahuan dari berbagai bidang usaha lainnya. Ambiguitas yang sama tentang sifat manajemen risiko tercermin dalam pandangan manajemen risiko dalam banyak organisasi. Di beberapa organisasi dipandang sebagai bagian dari keuangan. Di lain itu, mungkin dianggap sebagai bagian dari organisasi keselamatan. Dalam organisasi seperti dalam lingkungan akademik, manajemen risiko adalah fungsi bisnis yang berbeda dan terpisah. Yang pertama itu manajemen risiko dibedakan dari manajemen asuransi karena manajemen risiko berevolusi dari manajemen asuransi. Fokus beberapa manajer risiko terutama pada risiko yang diasuransikan. Kontribusi manajemen risiko terhadap organisasi. Manajemen risiko dapat berkontribusi pada tujuan umum organisasi dalam beberapa cara. Pertama, dan paling penting adalah dalam menjamin sejauh mungkin bahwa organisasi tidak dapat dicegah untuk mengejar tujuan lain sebagai akibat dari kerugian yang terkait dalam risiko murni. Pekerjaan manajer risiko. Pertama itu istilah manajer risiko dapat digunakan dalam arti fungsional untuk berarti siapapun yang melakukan pekerjaan manajemen risiko terlepas dari apakah orang itu adalah karyawan organisasi, konsultan luar, atau agen atau broker. Posisi dalam organisasi secara umum. Manajemen risiko dipandang sebagai fungsi keuangan dan laporan ke Departemen Keuangan di perusahaan mana manajer risiko berevolusi dan manajer manfaat karyawan. Manajer risiko mungkin berada di divisi personil. Misconception about risk management. Pertama, penerapan universal. Jika seseorang menilai berdasarkan banyak literatur dan berurusan dengan konsep manajemen risiko akan
mudah untuk menyimpulkan bahwa manajemen resiko tidak memiliki aplikasi yang berguna kecuali sehubungan dengan masalah yang dihadapi kompleks industri besar. Bias anti-asuransi, kesalahpahaman kedua tentang manajemen risiko bahwa itu adalah anti asuransi dalam orientasi dan berusaha untuk meminimalkan peran asuransi dalam menangani risiko, juga berasal dari literatur manajemen risiko. Risk management and the individual. Manajemen risiko berevolusi secara formal sebagai fungsi bisnis. Manajer asuransi menjadi manajer risiko dan dengan transisi prinsip-prinsip tertentu dari pembelian asuransi ilmiah yang selalu digunakan sampai batas tertentu diformalkan. The risk management process. Proses manajemen risiko dapat dibagi menjadi serangkaian langkah-langkah individu yang harus dicapai dalam mengelola risiko. Mengidentifikasi langkah-langkah individual ini membantu menjamin bahwa fase penting dalam proses tidak akan diabaikan. Ada 6 langkah dalam proses manajemen risiko. Pertama, penentuan tujuan, identifikasi risiko. Ketiga, evaluasi risiko. Keempat, pertimbangan alternatif dan pemilihan perangkat perawatan risiko. Kelima, pelaksanaan keputusan. Dan keenam, evaluasi dan peninjauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai the insurance service. Kenalkan, nama saya Alwan Aziz, NPM 1611605. Lalu masuk slide kedua, risk sharing and risk transfer, yang dimana sini merupakan asuransi adalah mekanisme yang rumit dan rumit. Untuk menggambarkan cara kerja asuransi, beberapa rumah pasti akan terbakar, tetapi kemungkinan semua akan terbakar itu jauh. Kesepakatan untuk membagi biaya kerugian sangat terjadi, sehingga tidak ada satu orang pun yang akan dipaksa untuk bagaimana yang proporsional dari jumlah kerugian mereka yang menderita kerugian diganti oleh mereka yang lolos dari kerugian sedia untuk berbagi kerugian. Dan beban ekonomi kerugian terbesar di seluruh grup cara kerja asuransi. Untuk apa yang kita miliki, yang dijelaskan adalah asuransi penilaian murni saat kehilangan ini dapat dihitung berdasarkan mari kita anggap itu atas dasar selain biaya kerugian tidak dilakukan lagi akan ada biaya. Oleh karena itu kami mungkin menagih setiap anggota bagian dari total kerugian dan biaya. Masuk selanjutnya, insurance defined from the viewpoint of the individual. Dari asuransi dari sudut pandang individu, sebagai berikut dari sudut pandang individunya. Asuransi adalah kerugian finansial yang tidak pasti atau kontingensi yang diasuransikan tidak mengurangi ketidakpastian bagi individu apakah peristiwa itu akan terjadi, juga tidak mengurangi dengan kerugian finansial terkait di rumah, kehilangan ketidakpastian mengenai keuangan rugi jika rumah terbakar, jika kerugian tidak terjadi, dan ganti rugi tidak diterima janji ganti rugi. Jika terjadi kerugian, perangkat asuransi adalah metode distribusi kerugian. Apa yang akan menjadi kerugian yang sangat besar bagi seorang individu. Selanjutnya, insurance transfer or falling. Bahwa definisi dari asuransi
sudut pandang kerugian, gunakan pengalihan risiko untuk mengurangi dan menghilangkan risiko melalui pengumpulan mekanisme asuransi adalah pengalihan risiko. Sedangkan transaksi asuransi di mana risiko-risiko tersebut dialihkan asuransi itu melibatkan pengalihan risiko rencana. Risiko ditransfer dari individu yang membedakan asuransi dari transfer risiko lainnya itu sendiri yang melibatkan transfer risiko atau dari individu yang melakukan mekanisme asuransi. Pengertian asuransi dari perspektif individu sebagai alat untuk transfer risiko berlaku untuk semua mekanisme yang kita sebut asuransi, feature, preventing, dan dari asuransi adalah transfer risiko penggabungan. Meskipun asuransi umumnya melibatkan dengan polling, transaksi asuransi tidak perlu melibatkan asuransi dari perspektif individu. Masuk ke selanjutnya, the economic contribution of asuransi. Kontrak yang benar, dana asuransi sebagai alat ekonomi kerugian yang memang terjadi tanpa kemungkinan asuransi, dan dana cadangan yang relatif besar untuk memenuhi risiko yang menggunakan modal yang tidak efisien ketika risiko transfer produktivitas modal yang jauh lebih besar. Elemen of an insurable risk. Untuk asuransi, karakteristik tentu ada elemen ideal dari risiko yang dapat diasuransikan. Unit exposure untuk membuat kerugian secara wajar asuransi. Seperti yang telah kita lihat, jumlah besar unit ekspor meningkatkan pengoperasian rencana asuransi dengan membuat pikiran kerugian di masa depan lebih akurat. Ini pasti jenis kerugian yang biaya penyelenggara operasinya pasti. Tidak dapat diasuransikan asumsi kan bahwa kejadian di masa depan akan berarti akibat kebetulan yang terjadi. Prediksi tentang masa depan hanya akan berlaku jika kejadian di masa depan juga merupakan hasil kebetulan menghasilkan kerugian dengan persentase yang sangat besar dari unit ekspor pada saat yang sama menderita kerugian pada satu waktu yang hanya akan mengurangi mereka yang telah membeli asuransi. Self-insurance, istilah asuransi diri telah menjadi sudut pandang semantik. Istilah asuransi diri mewakili unit ekspor sehingga membuat kerugian dapat diprediksi kasusnya. Ini akan membutuhkan akumulasi dana kerugian yang mengaruhi cukup banyak unit organisasi cukup besar untuk pelibatan suaranya. Dalam banyak kasus, tidak ada dana yang disimpan untuk membayar kerugian sebesar mungkin. Kemungkinan yang akan membayar pihak penagih sendiri. The field of insurance, tanggungan asuransi sosial semua yang disebut tunjangan apabila asuransi swasta sebagai besar terdiri dari program asuransi yang tersedia untuk individu di bawah program asuransi sosial berusaha untuk digunakan dan untuk membedakan asuransi swasta dari sosial pemerintah. Dan tidak semua asuransi wajib bersifat sosial. Asuransi swasta dan asuransi sosial. Baiklah, di sini saya akan jelaskan chapter 4, Risk Management and Risk Management Application. Dengan saya, Gila Teresia, Minggulan, NPM 1611-1147. Risk Management Decision. Setelah risiko telah diidentifikasi dan dievaluasi, langkah selanjutnya adalah pertimbangan teknik yang harus digunakan untuk menangani setiap risiko. Di dalam fase ini, fase proses manajemen risiko ini pertama merupakan masalah dalam mengambil keputusan lebih tepat. Itu memutuskan teknik mana yang tersedia harus digunakan dalam menghadapi setiap risiko. Banyak strategi telah disarankan untuk fase proses manajemen risiko ini. Utility Theory and Risk Management Decision. Ini dibangun oleh ekonom dalam upaya untuk menjelaskan mengapa orang membuat pilihan konsumen yang mereka lakukan. Ini tidak dimaksudkan untuk memberikan panduan tentang keputusan yang harus dibuat orang. Utility Theory Risk Management Decision ini menggunakan fungsi utilitas nyata atau hipotesis sebagai dasar keputusan yang dapat dibayangkan mengarah pada keputusan yang lebih konsisten. Tapi tidak ada alasan untuk keputusan yang akan baik. Mereka mungkin konsisten, tapi secara konsisten buruk. Kemudian ada decision theory, risk management decision. Di sini teori keputusan ini pendekatannya bertujuan untuk mengidentifikasi keputusan terbaik atau solusi untuk masalah tersebut. Kemudian ada cost benefit analysis. Di sini analisis manfaat biaya secara teori ini masing-masing harus digunakan karena ini merupakan teknik yang paling efektif untuk menangani risiko tertentu.
Kemudian setiap teknik harus digunakan hingga titik di mana setiap dolar dihabiskan untuk menghabiskan dolar dalam penghematan melalui pengurangan kerugian. Dalam analisis biaya manfaat ini terdapat risiko rumit oleh beberapa faktor. Yang pertama, bahwa sementara biaya terukur, manfaatnya mungkin tidak terukur. Kedua, kapan ada ketidakpastian tentang apa manfaatnya, keputusan tersebut mengharuskan seorang memperkirakan manfaat dari potensi pembayaran dan probabilitas berbagai hasil. Kemudian ada expected value. Di sini ada dua masalah dalam expected value model untuk keputusan manajemen risiko. Yang pertama itu adalah bahwa model nilai yang diharapkan mengharuskan memiliki informasi yang akurat tentang probabilitas. Kemudian yang tidak tersedianya, yang kemudian ada nilai penting dan bahkan ketika estimatif probabilitas yang akurat tersedia, aktual pengalaman akan menyimpang dari nilai yang diharapkan. Ketiga adalah Pascal-Schläger. Di dalam ini cacat dalam nilai yang diharapkan strategi menyarankan perlunya strategi yang berbeda dalam beberapa situasi. Blaise Pascal, seorang matematikawan 17 tahun, dan mempertimbangkan situasi di probabilitas yang hasilnya tidak diketahui dan di mana perbedaan yang signifikan dalam hasil yang mungkin. Pascal-Schläger memperkenalkan dua prinsip penting untuk mengambil keputusan. Pertama adalah bahwa pada beberapa situasi di mana konsekuensinya besar daripada probabilitas harus menjadi pertimbangan pertama. Taruh agak berbeda, ada beberapa situasi di mana salah satu hasilnya sangat tidak diinginkan, sehingga kemungkinan tidak dapat diterima. Yang kedua adalah bahwa keputusan perkiraan dapat diandalkan dari probabilitas tidak tersedia. Keputusan yang dibuat dalam kondisi ketidakpastian dapat dibuat secara rasional. Kemudian ada the rules of management. Yang pertama dari tiga aturan yang pertama itu adalah don't risk management, don't risk more than you can afford to lose. Jangan mengambil risiko lebih dari kemampuan Anda. Adalah yang paling penting, meskipun ini tidak selalu memberitahu kita apa yang harus dilakukan tentang risiko yang diberikan. Namun ini mengidentifikasi risiko tentang sesuatu yang harus dilakukan. Jika kita mulai dengan pengakuan bahwa tidak ada yang lepas tentang risiko tertentu, risiko tersebut dipertahankan. Mengidentifikasi risiko tentang sesuatu yang harus dilakukan, diselesaikan untuk menentukan risiko mana yang tidak dapat dipertahankan. Dan jawabannya ini secara eksplisit dinyatakan dalam aturan pertama. Kedua ada consider the odds. Yang di sini pertimbangkan peluang jika seorang dapat menentukan probabilitas bahwa kerugian dapat terjadi. Ia berada di posisi yang lebih baik untuk menangani risiko daripada terjadi tanpa informasi seperti itu. Namun ini adalah mungkin untuk melampirkan signifikansi yang tidak sehingga pada probabilitas tersebut. Karena probabilitasnya di mengalami kerugian ataupun tidak kerugian atau bahkan dapat memperparah jika kerugian terjadi. Bahkan ketika probabilitas kerugian rendah, pertimbangan utamanya adalah potensi keparahan. Ketiga adalah don't risk a lot for a little. Aturan ketiga ini menentukan bahwa harus ada hubungan yang wajar antara biaya transfer risiko dan nilai yang diperoleh kepada transporter. Aturan ini memberikan panduan dalam dua arah. Yang pertama, risiko tidak boleh dipertahankan ketika kemungkinan kerugian besar atau banyak relatif terhadap premi yang disimpan melalui retensi atau sedikit. Di sisi lain, ada contoh di mana premi yang diperlukan untuk mengasumsikan risiko secara tidak proporsional relatif lebih tinggi terhadap risiko yang transfer. Dalam kasus ini, premi mewakili banyak sementara kerugian yang mungkin adalah sedikit. Kemudian di sini adalah risk characteristic as determinants of the tool. Berdasarkan diskusi sebelumnya itu, dimungkinkan pada titik ini untuk meringkas beberapa pedoman untuk umum sehubungan dengan hubungan berbagai dari risiko tertentu. Matriks berikut mengkategorikan risiko ke dalam 4 kelas berdasarkan kombinasi frekuensi, probabilitas, dan tingkat keparahan masing-masing risiko. Dapat dilihat gambarnya. Di sini menjelaskan meskipun risiko dunia nyata tidak terbagi sehingga nyaman, sebagian besar paparan dapat diklasifikasikan sesuai dengan frekuensi dan potensi keparahannya ketika kemungkinan tingkat keparahan yang tinggi. Retensi tidak realistis dan beberapa teknik lain diperlukan. Namun, kami juga telah mencatat bahwa ketika probabilitas kerugian tinggi, asuransi menjadi terlalu mahal. Melalui proses eliminasi, di sini disimpulkan bahwa alat yang sesuai untuk ditangani ditandai dengan tingkat keparahan tinggi dan frekuensi tinggi, penghindaran dan pengurangan.
Dan meskipun tidak semua risiko akan sesuai dengan kategori dalam bagan, sebagian besar exposure dapat diklasifikasikan sesuai dengan frekuensi dan potensi keparahan. Dalam hal tersebut, di mana probabilitas atau tingkat keparahan tidak tinggi atau rendah, prinsip-prinsip dapat dimodifikasi dengan penilaian. Selanjutnya ada chapter kelima, The Private Insurance Industry. Pertama ada classification of private insurance. Perusahaan asuransi dapat diklasifikasikan sesuai dengan jenis asuransi yang mereka jual, status perizinan mereka, kepemilikan atau sistem pemasaran yang mereka kerjakan. Di sini ada classification by type of product. Di sini kita dapat membedakan di antara 3 jenis asuransi berdasarkan produk mereka. Perusahaan asuransi jiwa menjual kontrak kehidupan dan anuitas, dan di samping itu tulis asuransi kesehatan. Perusahaan asuransi properti dan kewajiban memasarkan semua bentuk properti dan asuransi tanggung jawab, termasuk asuransi kesehatan. Tapi tidak boleh menuliskan sebagai asuransi jiwa. Asuransi kesehatan adalah kelas asuransi khusus yang berkonsentrasi pada suatu bidang risiko. Meskipun ada spesialisasi lainnya bahannya menulis satu baris properti atau asuransi tanggung jawab dapat digolongkan sebagai properti dan perusahaan tanggung jawab. Kemudian ada classification by place of incorporation and licensing. Di sini perusahaan asuransi berlisensi atau yang diterima sehubungan dengan negara tertentu adalah perusahaan asuransi yang telah memberikan lisensi untuk beroperasi negara baik itu. Perusahaan asuransi yang tidak berlisensi atau tidak bertautan adalah perusahaan asuransi yang belum diberikan lisensi. Sebagai aturan umum, asuransi agen didesikan untuk menempatkan asuransi hanya dengan insurer terima. Kemudian ada insure classification by legal form of ownership. Secara garis besar, perusahaan asuransi dapat diklasifikasikan ke dalam 6 berdasarkan bentuk kepemilikannya. Pertama ada perusahaan asuransi saham modal, kemudian yang kedua perusahaan asuransi reksadana, ketiga pertukaran timbal balik atau insurance, keempat ada asosiasi layout, yang kelima ada asosiasi biaya kesehatan, enam akan perusahaan asuransi pemerintah. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada bagian chapter 5 yang berjudul The Private Insurance Industry. Di sini ada asosiasi LIOT, ada 2 asosiasi LIOT, yaitu yang pertama LIOT of London. LIOT of London adalah yang tertua dan mungkin organisasi asuransi paling terkenal di dalam dunia. Secara umum, LIOT adalah korporasi untuk memasarkan layanan grup individu. Organisasi itu sendiri tidak mengeluarkan polis asuransi atau memberikan perlindungan asuransi. Asuransi yang sebenarnya ditanggung oleh individu anggota peminjam yang beroperasi melalui sindikat. Secara teknis, setiap anggota terpisah asuransi adalah terpisah atau dari perusahaan asuransi. Mengasuransikan risiko secara terpisah atau bersama dengan anggota lain. Dan selanjutnya ada LIOT American. Komite Manajemen LIOT meluncurkan rencana kompleks yang disebut Rekonstruksi Renewal Plan atau RNR Plan. Dirancang untuk ditutup buku tentang masalah masa lalu organisasi itu. Rencana RNR mencakup 3 fitur utama. Yang pertama, unsur utama ataupun unsur yang pertama adalah tawaran penyelesaian ke anggota di LIOT untuk klaim yang menuduh salah urus dan penipuan. Yang kedua, unsur kedua dalam rencana itu adalah mengisolasi tanggung jawab untuk kerugian sebelum tahun 1993 dari kewajiban yang terjadi setelah 1993. Yang ketiga, unsur ketiga dalam RNR Plan adalah revisi dan standar keuangan untuk partisipasi di LIOT.
Kemudian, asosiasi pengeluaran atau biaya kesehatan. Asosiasi biaya kesehatan untuk bidang asuransi kesehatan, mereka termasuk asosiasi Blue Cross dan Blue Shield dan organisasi pemeliharaan kesehatan HMO. Paket Blue Cross berasal dari organisasi nirlaba asosiasi. Biasanya diselenggarakan oleh rumah sakit di bawah undang-undang khusus yang memungkinkan negara bagian untuk mengatur pembayaran dibuka dari biaya rumah sakit. Yang kedua, organisasi Blue Shield diselenggarakan oleh dokter negara bagian atau lokal asosiasi untuk memfasilitasi pembayaran biaya dokter di muka. Organisasi Pemeliharaan Kesehatan atau HMO adalah organisasi perawatan terkelola yang menyediakan kesehatan layanan perawatan kepada anggotanya dengan imbalan bulan biaya yang disebut akapitasi pembayaran. Selanjutnya, penanggung pemerintah. Penanggung pemerintah selain asuransi sosial program yang mereka operasikan, federal dan negara bagian pemerintah juga menawarkan beberapa bentuk pribadi atau sukarela pertanggungan. Program asuransi swasta federal atau sukarela dari pemerintah. Yang pertama, ada perlindungan asuransi kantor pos. Yang kedua, asuransi tanaman federal. Yang ketiga, asuransi pinjaman hipotek. Yang keempat, program asuransi banjir nasional. Yang kelima, program jaminan-jaminan SBA. Yang keenam, Bank Ekspor-Impor Amerika Serikat. Yang ketujuh, perusahaan investor swasta luar negeri, dan lain sebagainya. Kemudian sistem pemasaran. Sistem pemasaran asuransi berkaitan erat dengan agen. Agen adalah perwakilan pertama dan terpenting dari perusahaan asuransi. Perannya berbeda-beda di berbagai lini pertanggungan. Di antaranya yang pertama, di bidang asuransi properti dan kewajiban, agen adalah seseorang yang diberi wewenang untuk membuat, mengakhiri, dan mengubah kontrak asuransi. Yang kedua, di bidang asuransi jiwa, kekuatan agen agak lebih terbatas. Asuransi jiwa, agen ditunjuk dengan otorisasi untuk meminta dan menyerahkan kontrak asuransi. Namun mereka tidak bisa, seperti halnya agen properti dan kewajiban, mengikat perusahaan asuransi pada risiko. Kemudian, sistem distribusi asuransi jiwa dan properti dan kewajiban. Kebanyakan asuransi jiwa dijual oleh agen atau pialang. Agen mungkin bekerja melalui agen umum, kantor cabang, atau kantor agen umum yang memproduksi pribadi. Kebanyakan agen adalah kontraktor independen, tetapi mereka mungkin juga pegawai jenderal agen atau penjamin. Perusahaan asuransi jiwa awalnya akan bersikeras bahwa agen individu mewakili mereka secara eksklusif, tetapi ada kecenderungan yang meningkat ke arah beberapa perwakilan dan perantara perusahaan asuransi jiwa. Pialang menempatkan asuransinya, mereka menulis dan sejumlah asuransi, memilih perusahaan asuransi yang paling sesuai dengan situasi tersebut. Kemudian, di bidang asuransi properti dan kewajiban, perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok berdasarkan sistem distribusinya. Yang pertama, mereka yang beroperasi melalui sistem agen Amerika. Yang kedua, penulis langsung. Agen yang beroperasi melalui sistem badan Amerika dikenal sebagai independent agen, sedangkan yang mewakili penulis langsung disebut agen tawanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Masuk chapter 5, so di insurance marketing and the world wide web. Dimana sini informasi lengkap tentang produk asuransi di bidang produk asuransi jiwa dan bersama bahwa pelindungan asuransi komersial juga. Nah, corporate commission. Grup perusahaan asuransi, banyak perusahaan asuransi perlindungan dan perusahaan korban dilarang, dan bisnis asuransi kewajiban ditulis oleh asuransi awalnya. Armada perusahaan membatasi operasinya. Perusahaan asuransi juga mengakuisisi atau membentuk perusahaan asuransi jiwa, diperoleh atau dibentuk perusahaan asuransi properti
dan kewajiban akibatnya. Banyak kepada perusahaan asuransi. Terus bank and insurance, perbankan komersial, industri asuransi, perusahaan asuransi atau perusahaan pialang sekuritis bank dari penjamin atau penjual asuransi, afiliasi keagenan bank melalui holding mekanisme perusahaan di mana bank memegang perusahaan diperbolehkan memiliki bank dan asuransi undang-undang modernisasi layanan keuangan. Juga dikenal sebagai Gram Billy Arts atau GLBA. Awalnya perusahaan asuransi yen dan hambatan antara perbankan dan asuransi hukum mengizinkan bank dan perusahaan asuransi sendiri. Masuk selanjutnya, cooperation in the insurance industry. Asuransi pada dasarnya adalah kooperatif bawah perusahaan asuransi dan agen bersama perusahaan untuk melakukan fungsi yang akan memenuhi kebutuhan asuransi bagi para pengguna. Masuk selanjutnya, rating organization, organisasi penasehat yang didukung oleh perusahaan asuransi yang meningkatkan atau jasa aktuaria yang berkaitan dengan dimiliki dan dikendalikan oleh perusahaan asuransi itu sendiri atau sistem untuk mendukung asuransi komunikasi kerja pada suatu waktu. Masuk ke selanjutnya, asuransi trade association. Industri bekerja sama melalui asosiasi perdagangan, asosiasi nasional, asosiasi agen. Misalnya agen asuransi independen, bahwa asosiasi agen asuransi, perusahaan asosiasi asuransi loa, asosiasi nasional asuransi, dan keuangan asuransi perdagangan dan keuangan asosiasi perdagangan asuransi. Oke, terima kasih untuk presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih juga untuk presentasi dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya di sini competition in the insurance industry. Persaingan dalam industri asuransi saat ini sangat ketat, mungkin lebih daripada waktu lain dalam sejarah. Secara singkat, persaingan ini terjadi di dua area, yaitu harga dan kualitas. Persaingan harga, pertama, persaingan harga di industri asuransi terjadi terutama di tingkat perusahaan, di mana tarif ditetapkan. Perusahaan asuransi bersaing berdasarkan harga dengan berusaha menawarkan produk dengan harga lebih murah dari perusahaan lain yang berurusan dengan lini asuransi yang sama. Kedua, kompetisi berkualitas. Perusahaan asuransi bersaing dengan menawarkan bentuk cakupan yang lebih luas dan layanan klaim yang cepat. Di beberapa lini asuransi, komponen layanan produk asuransi meliputi layanan inspeksi dan pencegahan kerugian yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi. Selanjutnya, apakah industri asuransi benar-benar kompetitif? Dekade 1980-an menyaksikan perdebatan sengit tentang pertanyaan apakah industri asuransi kompetitif atau tidak. Industri ini tidak kompetitif pada pembebasan sebagai industri dari Undang-Undang Antitrust Federal yang diberlakukan oleh Kongres pada tahun 1945. Selanjutnya, ciri khas ekonom industri yang kompetitif. Secara tradisional berfokus pada struktur pasar dan perilaku pasar sebagai langkah-langkah persaingan dalam industri. Faktor-faktor penting dalam struktur pasar tersebut jumlah bersaing dan presentasi pasar yang dikendalikan oleh perusahaan terbesar. Struktur pasar industri asuransi berdasarkan jumlah bersaing, kebebasan masuk ke pasar, dan perubahan pangsa pasar dari waktu ke waktu. Orang akan menyimpulkan bahwa industri menunjukkan karakteristik industri yang sangat kompetitif. Bukti intensitas kompetisi. Selain fitur struktur pasar, 3 faktor tambahan menunjukkan pasar yang sangat kompetitif dan membuktikan intensitas pesaing di bidang properti dan kewajiban.
yaitu yang pertama, industri ini sangat sinkronik. Contoh ciri khasnya industri yang kompetitif membuktikan ketidakmampuan perusahaan asuransi untuk mengontrol output, harga, atau keuntungan. Kedua, laba dalam beberapa tahun terakhir secara konsisten berada di bawah keuntungan bagi sebagian besar industri lainnya. Ketiga, sejumlah kebangkrutan asuransi membuktikan intensitas persaingan harga di bidang asuransi. Siklus asuransi itu melewati periode laba underwriting, diikuti oleh periode kerugian pasar asuransi ditandai sebagai keras atau lunak, tergantung pada fase siklusnya. Yaitu selama periode ketika perusahaan asuransi mendapatkan keuntungan underwriting, pasar dikatakan lunak, karena perusahaan asuransi terlibat dalam pemotongan harga untuk meningkatkan pangsa pasar mereka. Kebangkrutan asuransi. Meskipun beberapa kebangkrutan jelas merupakan akibat dari kesalahan pengelolaan, meningkatnya jumlah kebangkrutan asuransi selama dekade 1980-an memberikan bukti dan meyakinkan bagi semua kecuali kritikus yang paling intractable dari intensitas kompetisi di pangsa asuransi. Selanjutnya, profitabilitas industri. Banyak peneliti selama 2 dekade terakhir telah memeriksa struktur industri asuransi properti dan kewajiban. Studi ini dilakukan oleh para sarjana dari dunia akademik, oleh komisi pemerintah, oleh lembaga federal, dan oleh kantor asuransi akuntansi pemerintah AS. Menggunakan metode yang berbeda dan model yang berbeda, para peneliti secara independen